البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Perhatikan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagi halaman 111. Halaman berapa? 111 bagian atas itu matannya, yang cetakannya punya ana ya. Yang lainnya dicari yang bagian atas tuh. Lum'atul I'tiqadnya dibuka. Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, lahu awalun wa akhirun. Lahu awalun wa akhirun. Al-Qur'an punya permulaan, punya akhirannya. Ada awalnya, ada akhirnya gitu. Awalnya diawali dengan surat apa? Al-Qur'an Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Pertanyaannya berkali-kali nih ya. Surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih diawali dengan ayat apa? Na'am. Awal dari surat Al-Fatihah ayat apa, Naufal? Surat Al-Fatihah ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang sahih. Lah terus bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang sahih, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Qur'an. Naam, termasuk Al-Qur'an. Cuman bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Terus bagaimana? Ayatun mustaqillatun fil Qur'an utiyat biha min adli al-fasl bainas suwar. Dia itu ayat sendiri, tersendiri dalam Al-Qur'an, didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Karena semua surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Ingat? Kecuali surat apa? Barakallahu fikum Amir. Semua surat dalam Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diawali maksudnya dibuka. Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Ingat ya? Kecuali surat apa? Akhi Yusuf? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Dinamakan juga dengan surat apa? At-Taubah ini. Barakallahu fikum Muhammad. Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa ini, Umar? Dinamakan juga dengan surat apa? Harun. At-Taubah, Al-Bara'ah. Satu lagi. Irsyad. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Nah, itu enggak ada bismillahnya di awalnya. Paham ya? Naam. Ada enggak dalam satu surat ada Bismillahirrahmanirrahim 2 kali? Di awal sama di dalam Al-Qur'an, dalam apa, dalam surat itu sendiri. Ada enggak? Antum? Diawali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam surat itu juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Surat apa? Ayo. Ada enggak? Ada. Surat apa? Surat apa? An-Naml. An-Naml atau enggak? An-Naml bukan tadi? Anda bilang An-Naml bukan tadi? Apa tadi Anda bilangnya? Al-Muluk. Hah? An-Naml. Al-Ankabut. Ayo, yang tepat An-Naml. Al-Ankabut bukan, An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Surat An-Naml itu kan? Nah, barakallahu fiik. Itu sekedar faedah bahwasanya Al-Qur'anul Karim ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya adalah surat Al-Fatihah, akhirnya surat apa? An-Nas. Kita lihat. Qala al-mu'allifu atsabahullah. Ibnu Qudamah rahimahullah taala lahu awwalun wa akhirun. Al-Qur'an punya awal, punya apa? Awalnya dan punya akhirnya. Maksudnya
Ada awal permulaannya, ada akhirnya. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, syarahnya bagian bawah perhatikan, Al-Qur'anu lahu awwalun wa akhirun. Al-Qur'an dia memiliki apa? Permulaan dan memiliki apa? Akhiran. Permulaan maksudnya awal. Awalnya surat Al-Fatihah, akhirnya surat apa? Surat An-Nas. Yakni lahu bidayatun wa nihayatun. Al-Qur'an memiliki bidayah permulaan, wa nihayah memiliki apa? Akhiran. Awalnya surat Al-Fatihah, akhirnya surat apa tadi? An-Nas. Naam. Awalhu hasbal mushaf alladhi ajma'a lis-sahabah suratul Fatihah. Masyaallah. Yang pertama kali sesuai dengan mushaf yang dikumpulkan oleh para sahabat, pertama adalah surat Al-Fatihah, wa akhiruhu dan akhirannya surat An-Nas. Naam, surat An-Nas. Naam. Naik ke atas lagi, qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ajza'un wa ab'ad. Al-Qur'an itu di dalamnya ada ajza', ada juz-juznya, wa ab'ad dan ada bagian-bagiannya. Al-Qur'an Karim totalnya berapa juz? Al-Qur'an Karim ada berapa juz? Akhnafal 30 juz. Paham ya? Ada juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 juz. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan bagian bawah, lihat lagi. Al-Qur'anu ajza'un. Al-Qur'an itu berjuz-juz. Kama huwa ma'rufun salasuna juz'an. Sebagaimana sudah diketahui bersama, Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. Kullu juz'in 10 waraqat. Setiap satu juz itu 10 apa? 10 lembar. Coba dihitung. Satu juz 10 lembar. Itu kadang-kadang seperti itu. Seringnya seperti itu, cuman kadang mungkin kalau seandainya enggak pas lembaran, enggak pas apa halaman terakhir ya kurang lebihnya segitu. Paham ya? Naam. Wa huwa aidan ahzab. Al-Qur'an juga memiliki hizb. Ahzab itu maksudnya batasan apa? Batasan ayat yang biasa dipakai oleh para sahabat dibaca. Paham ya? Itu ahzab. Sebutkan nanti al-hizb al-fulani, al-hizb wal ahzab maknaha, ahzab maknanya jumlatun ma yaqra'ul qari' fi salatil lail. Ahzab itu maknanya adalah jumlah, yaitu kalimat-kalimat yang apa? Yang seorang pembaca Al-Qur'an membacanya biasanya dibaca pada setiap salat malam. Kenapa ada kaitan seperti itu? As-sahabatu kanu yuhzibun al-Qur'an fi salatil lail. Para sahabat dahulu mereka apa? Mereka barakallahu fikum ketika salat malam membaca dengan cara hizb-hizb. Antum lihat dalam Al-Qur'an biasanya samping bagian pinggir adalah hizb. Hizb berapa gitu ya? Nah, kalau antum lihat di Al-Qur'an biasanya itu yang ada bunga-bunganya pinggir-pinggir itu. Nah, itu biasanya ada hizbnya. Nah, ada hizb berapa gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala bagian atas lagi, matluun bil alsinah. Al-Qur'an dibaca dengan lisan-lisan. Mulai dari lisan orang ajam baca Al-Qur'an. Orang Prancis, orang Itali, orang Jerman, orang Rusia yang beragama Islam mereka baca Al-Qur'an. Dibaca dengan berbagai macam lisan, tapi bahasanya apa? Arab, Al-Qur'an. Paham ya, seperti itu. Kita lihat, matluun bil alsinah, mahfudun fis sudur. Al-Qur'an senantiasa dijaga di dalam dada-dada manusia, para penghafal Al-Qur'an. Tapi ingat, sampai kapan? Sampai mendekati akhir zaman. Nanti kalau mendekati akhir zaman, semua para penghafal Al-Qur'an tidak ada lagi. Dicabut hafalannya oleh Allah Ta'ala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Ta'ala diawali dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Qur'an. Nah, kita lihat penjelasannya. Masmu'un bil adzan, didengar dengan adzan. Apa adzan ini? Bukan adzan itu. Itu adzan. Kalau adzan jamak dari udhun. Paham ya? Adzan jamak dari udhunun. Kalau itu adzan. Adzan, lain lagi ini adzan itu jamak dari udhun, telinga. Jadi didengar oleh telinga-telinga. Antum ketika mendengar orang baca Al-Qur'an, kedengaran dengan telinga antum. Maktubun fil masahif, sudah ditulis dalam mushaf-mushaf. Masya Allah. Antum lihat banyak masahif, mushaf. Mulai dari cetakan Mesir, cetakan Saudi, Al-Qur'anul Karim. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, Al-Qur'anu huwal matlu bil alsinah. Al-Qur'an adalah yang dibaca dengan lisan-lisan, wa mahfudun bis sudur, dan terjaga dalam dada-dada manusia. Itu Al-Qur'an, terjaga dalam dada-dada manusia. Wa maktubun fil masahif, dan tertulis di dalam mushaf-mushaf.
Wa huwa kalamullah jalla wa ala, Al-Qur'an adalah ucapan Allah taala. Li ayyi i'tibarin sawa'un kana matluwan aw kana maktuban fil masahif. Masyaallah. Dengan sudut pandang bagaimanapun, Al-Qur'an itu adalah apa? Ucapan Allah taala. Baik yang dibaca ataupun tulis dalam mushaf, aw kana mahfudan fis sudur, atau yang dihafal di dada-dada manusia, huwa kalamullah jalla wa ala. Itu semua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. La yakhtalafu fi dzalik, tidak ada perselisihan. Paham ya? Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelisih? Asy'ariyah, Kullabiyah, dan juga kelompok Jahmiyah, itu mereka menyelisih. Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an itu adalah apa? Makhluk katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fal qari' idza qara'a innama yaqra'u kalamallahi 'azza wa jalla. Maka si pembaca Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an yang dia baca itu ucapan Allah taala. Tapi suaranya siapa suaranya? Suara makhluk atau suara Allah? Suara makhluk. Fas-sautu sautul qari', masyaallah. Maka suara si pembaca. Wa huwa makhluk, yaitu makhluk. Suaranya suara si pembaca, makhluk. Adapun yang dibaca ucapan siapa? Yang dibaca ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pantun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab An-Nuniyah tentang Al-Qur'anul Karim. Ayo sebutkan yang ingat, Abdurrahman ingat? Ayo sebutkan. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa rikki makhluqani fasawtu lil qari walakinal kalama kalamu rabbil arsyidul ihsani. Paham ya? Itu kalamnya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah. Lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum, akan tapi suara-suara hamba dan perbuatan hamba kamidadihim wa rikki makhluqani, seperti tinta-tinta mereka dan kertasnya. Al-Qur'an ini ada kertasnya, tinta-tintanya itu makhluk semuanya. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk, jilitannya makhluk, kertasnya itu makhluk semuanya. Kemudian apa kata beliau? Fasautu lil qari' walakinal kalama. Suara yang baca. Suara yang baca makhluk bukan? Makhluk. Lakinal kalama kalamu rabbil arsyil bil ihsan. Akan tetapi kalamnya yang dibaca itu adalah ucapan Rabb semesta alam, pemilik arsy, Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya barakallahu fiik, walakinal maqru' wal matlu huwa kalamullah azza wa jalla laisa makhluqan. Akan tapi yang dibaca itu adalah ucapan Allah taala, bukan makhluk. Wal maktub huwa kalamullah hurufu wa ma'ani. Yang tertulis itu adalah ucapan Allah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Lakinal waraqa wal hibara wal kitabata min amalil bashar fahiya makhluqatun. Akan tapi kertasnya, tintanya, tulisannya itu semua perbuatan manusia, makhluk. Fahuwa kalamullah bi ayyi i'tibarin matluwan bil alsun aw mahfuzan bis sudur aw maktuban fil alwah aw fil awraq wal masahif aw maktuban fima huwa a'lam min dzalik, masyaallah wallahul mahfuz. Kata beliau, maka Al-Qur'an adalah kalamullah. Ditinjau dari apa? Sudut pandang apapun. Dibaca dengan lisan juga kalamullah, dihafal dalam dada juga kalamullah, tertulis dalam alwah, lauh, barakallahu fikum, kayu-kayu, aw fil awraq atau kertas, wal masahif mushaf-mushaf, aw maktuban fima huwa a'lam min dzalik, atau tertulis di dalam tempat yang lebih tinggi dari itu, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu semuanya apa? Itu semuanya adalah kalamullah azza wa jalla. Li'anna al-Qur'ana maktubun fil Lauhul Mahfuz, karena Al-Qur'an sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya Al-Qur'an sudah terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Ummil kitab Lauhul Mahfuz. Wa ummul kitab huwa Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhul Mahfuz. Bahkan itu adalah Al-Qur'an yang mulia, ya, yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz. Yakni Allahul Mahfuz alladzi kataballahu bihi maqadir khalaiq, yaitu Lauhul Mahfuz yang Allah taala menulis dengannya takdir-takdir semua makhluknya. Kesimpulannya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.